Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Astri Prasetyawati dengan NIM 211020023. Saya salah satu mahasiswa program studi Pascasarjana Magister Pendidikan Matematika IKIP Siliwangi. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian sidang tesis. Maka dari itu, perkenankan saya untuk menjelaskan tesis saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar pada Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel dengan Model Problem Based Learning berbantuan aplikasi Scratch untuk meningkatkan komunikasi matematis dan self-efikasi siswa di SMP kelas 8. Mengenai latar belakang masalah, yang pertama pentingnya matematika. Menurut Bruce Effendi tahun 2006, matematika itu penting, baik sebagai alat bantu, sebagai ilmu bagi ilmiawan, sebagai pembimbing pola berpikir, maupun sebagai pembentuk sikap. Oleh karena itu, kita harus mendorong siswa untuk belajar matematika dengan baik. Ilmu matematika tentu saja dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari. Salah satu konsep matematika yang sering dipergunakan adalah materi SPLDV. Banyak digunakan untuk menginterpretasi aktivitas manusia dalam bentuk model persamaan sampai mendapatkan penyelesaiannya. Salah satu kemampuan matematika yang harus ditingkatkan untuk memahami konsep SPLDV adalah kemampuan komunikasi matematis siswa. Pentingnya kemampuan komunikasi matematis menurut Hendriana Rohaiti Sumarmo tahun 2017, komunikasi matematis merupakan satu kemampuan dasar matematis yang esensial dan perlu dimiliki oleh siswa menengah. Menurut NCTM tahun 1995, komunikasi matematis adalah satu kompetensi dasar matematis yang esensial dari matematika dan pendidikan matematika. Tanpa komunikasi yang baik, maka perkembangan matematika akan terhambat. Kemudian, pentingnya kemampuan self-efikasi siswa. Menurut Liu dan Koirala pada tahun 2009, self-efikasi merupakan aspek psikologi yang memberikan pengaruh signifikan terhadap keberhasilan siswa dalam menyelesaikan tugas dan pertanyaan-pertanyaan pemecahan masalah dengan baik. Kemudian, menurut pendapat Canfield dan Watkins dalam penelitiannya Saptika et al. Pada tahun 2018, kesuksesan siswa bisa dipengaruhi oleh pemikiran dirinya terhadap kemampuannya, serta pemikiran tersebut berulang, berkepanjangan, susah diganti, serta membudaya pada diri siswa. Nah, permasalahan yang ada di lapangan, berdasarkan wawancara saya dengan salah satu guru matematika di SMP Cimahi, salah satu materi yang sulit dipahami oleh siswa adalah materi SPLDV. Kemudian menurut penelitian Rahmawati et al. Pada tahun 2019 menyatakan bahwa kemampuan komunikasi matematis masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari siswa SMK yang masih belum mampu menyelesaikan soal pada materi SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Siswa kurang teliti dalam memahami soal, sehingga hal tersebut membuat siswa kurang teliti dalam menyelesaikan soal. Selain itu, siswa masih kesulitan menjawab soal yang berkaitan dengan peristiwa sehari-hari dalam bahasa matematika, serta menghubungkan grafik dengan ide matematika. Nah, solusinya berdasarkan hasil studi literatur, maka pendidik harus merancang bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan tersebut. Berdasarkan penelitian Hendriana et al. Pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa self-efikasi berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa SMP. Rekomendasi dari hasil penelitiannya, guru sebaiknya merancang proses pembelajaran yang dapat meningkatkan self-efikasi siswa agar kemampuan komunikasi siswa semakin meningkat.
Kemudian berdasarkan penelitian dari Yusta et al. Pada tahun 2016 yang merekomendasikan untuk penyediaan bahan ajar, perangkat pembelajaran, media pembelajaran berbantu komputer untuk meningkatkan pembelajaran matematika yang lebih efektif. Kemudian, salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan adalah model problem-based learning. Menurut penelitian Anwar dan Jurotun pada tahun 2019, PBL merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dalam kehidupan sehari-hari sebagai suatu konteks bagi siswa untuk dapat belajar cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah serta untuk memperoleh konsep dari materi pelajaran. Kemudian, berdasarkan penelitiannya Ningrum pada tahun 2016, pembelajaran PBL dapat digunakan sebagai salah satu model pembelajaran yang bisa menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan komunikasi matematis siswa. Kemudian, berdasarkan penelitian dari Fitriana et al. Pada tahun 2018, menyatakan bahwa self-efficacy dalam pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran problem-based learning lebih baik secara signifikan daripada pembelajaran konvensional dan masuk ke dalam kategori yang tinggi. Solusi dalam penggunaan ICT berdasarkan Permendiknas RI nomor 16 pada tahun 2007, salah satu kompetensi pedagogik yang harus dimiliki guru mata pelajaran matematika adalah mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk kepentingan pembelajaran. Kemudian berdasarkan penelitian Martanti et al., Nugraha et al., Febrianto, Arfiansyah et al. Pada tahun 2019 yang menyatakan penggunaan Scratch dalam pembelajaran meningkatkan pemahaman konsep, keaktifan, kemampuan berpikir kritis, dan kreativitas peserta didik. Kemudian berdasarkan penelitian dari Bednar dan Setiawan pada tahun 2020 menyatakan terdapat peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematik dengan menggunakan aplikasi Scratch berdasarkan penurunan indikator kesulitan siswa. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengembangkan bahan ajar dengan model problem-based learning berbantuan aplikasi Scratch untuk materi sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian melakukan penelitian terhadap siswa SMP kelas 8 untuk mengetahui seberapa layak dan efektif model pembelajaran tersebut dalam meningkatkan kemampuan komunikasi matematis dan self-efficacy siswa SMP. Mengenai rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tadi, maka rumusan masalahnya adalah ada 5 poin. Yang pertama, bagaimana proses pengembangan bahan ajar. Yang kedua, bagaimana kelayakan pengembangan bahan ajar. Yang ketiga, bagaimana efektivitas pengembangan bahan ajar pada materi sistem persamaan linear dua variabel dengan model problem-based learning berbantuan aplikasi Scratch untuk meningkatkan komunikasi matematis dan self-efficacy siswa di SMP kelas 8. Kemudian yang keempat, apakah peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa yang pembelajarannya menggunakan model problem-based learning berbantuan aplikasi Scratch lebih baik daripada siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional? Dan yang kelima, apakah peningkatan kemampuan self-efficacy atau kemampuan diri siswa yang pembelajarannya menggunakan model problem-based learning berbantuan aplikasi Scratch lebih baik daripada siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional? Kemudian, tujuan penelitiannya yaitu menganalisis yang pertama, proses pengembangan bahan ajar. Yang kedua, kelayakan pengembangan bahan ajar. Yang ketiga, efektivitas pengembangan bahan ajar pada materi sistem persamaan linear dua variabel dengan model problem-based learning berbantuan aplikasi Scratch untuk meningkatkan komunikasi matematis dan self-efficacy siswa di SMP kelas 8. Dan yang keempat,
peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa yang pembelajarannya menggunakan model problem-based learning berbantuan aplikasi Scratch lebih baik daripada siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional. Dan yang kelima, dalam menganalisis peningkatan kemampuan self-efficacy, kemampuan diri matematik siswa yang pembelajarannya menggunakan model problem-based learning berbantuan aplikasi Scratch lebih baik daripada siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional. Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah untuk peneliti, yaitu meningkatkan kemampuan peneliti dalam membuat produk model problem-based learning dan berkontribusi meningkatkan komunikasi matematis dan kemampuan diri atau self-efficacy siswa dalam pembelajaran materi sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian untuk guru, memberikan solusi untuk guru dalam menyampaikan pembelajaran matematika, khususnya materi sistem persamaan linear dua variabel, dengan menggunakan model problem-based learning, menggunakan berbantuan aplikasi Scratch. Kemudian untuk siswa, dengan menggunakan model problem-based learning berbantuan aplikasi Scratch, diharapkan siswa SMP kelas 8 kemampuan komunikasi matematis dan self-efficacy kemampuan diri meningkat untuk materi sistem persamaan linear dua variabel karena penyampaian materinya yang menarik dan mudah dimengerti. Kemudian untuk kajian teori, yang pertama adalah bahan ajar SPLDV. Menurut Ahmadi pada tahun 2010, bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan ajar dalam penelitian ini meliputi RPP, media pembelajaran Scratch, kemudian LKS, instrumen tes, dan non-tes. Kemudian untuk model problem-based learning, menurut Deutsch pada tahun 1995, dalam Ari Shoimin pada tahun 2014, dan Susanto pada tahun 2020, problem-based learning adalah model pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah serta memperoleh pengetahuan. Adapun sintaks atau langkah-langkah model problem-based learning ada 5. Yang pertama adalah memberikan orientasi mengenai masalah pada peserta didik. Kemudian yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk meneliti. Kemudian yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi masalah. Yang ketiga, problem-based learning berbantuan Scratch. Model problem-based learning berbantuan aplikasi Scratch dalam penelitian ini adalah menerapkan model problem-based learning dalam penyampaian materi SPLDV dengan memanfaatkan aplikasi Scratch yang merupakan salah satu multimedia pembelajaran interaktif. Nah, di dalam program materi SPLDV memuat beberapa tahapan dalam pembelajaran problem-based learning. Yang pertama adalah pada program atau aplikasi SPLDV itu terdapat fitur cerita yang dapat memenuhi tahap pertama atau sintak pertama, yaitu memberikan orientasi mengenai masalah pada peserta didik, dan tahap kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk meneliti. Kemudian di dalam program SPLDV juga terdapat fitur eliminasi, fitur substitusi, fitur gabungan. Fitur-fitur tersebut untuk memenuhi tahapan ketiga, yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Dan yang ketiga ada fitur games untuk memenuhi tahap kelima, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi masalah. Kemudian ada kajian mengenai kemampuan komunikasi matematis. Jadi berdasarkan menurut Hendriana,
Roheti dan Sumarmo pada tahun 2017, komunikasi matematis merupakan satu kemampuan dasar matematis yang esensial dan perlu dimiliki oleh siswa menengah. Komunikasi matematis sebagai modal dalam menyelesaikan, mengeksplorasi, dan menginvestigasi matematik dalam bentuk simbol yang mengandung maksud dan tujuan tertentu. Adapun indikator-indikator pada kemampuan komunikasi matematis yang digunakan dalam penelitian adalah: yang pertama, menyatakan situasi peristiwa sehari-hari ke dalam bentuk tabel, menyusun model matematika, dan menyelesaikannya. Kemudian yang kedua, menyusun pertanyaan dari suatu informasi yang diberikan dan menyelesaikannya. Kemudian yang ketiga, menyusun pertanyaan dan melengkapi unsur yang dibutuhkan dari suatu informasi yang diberikan dan menyelesaikannya. Yang keempat, menyusun model matematika dari situasi tertentu dan menyelesaikannya. Yang kelima, menggambar dan menyusun model dari suatu situasi dan menyelesaikannya. Dan yang terakhir adalah kemampuan self-efikasi. Menurut Bandura pada tahun 1997, self-efikasi atau kemampuan diri merupakan keyakinan seseorang terhadap kemampuannya dalam mengatur dan melaksanakan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang ditetapkan. Adapun indikator yang dipergunakan dalam penelitian ini ada 7. Yang pertama, mampu mengatasi masalah yang dihadapi. Kedua, yakin akan keberhasilan dirinya. Yang ketiga, berani menghadapi tantangan. Yang keempat, berani mengambil resiko. Yang kelima, menyadari kekuatan dan kelemahan dirinya. Yang keenam, mampu berinteraksi dengan orang lain. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah tangguh atau tidak mudah menyerah. Untuk metode penelitian ini merupakan penelitian research and development, dan tahapan pengembangan yang diikuti adalah pengembangan Bob and Gall. Yang pertama, melakukan analisis awal, yaitu studi pendahuluan dengan melakukan wawancara terhadap guru matematika di SMP. Kemudian studi kepustakaan, yaitu melakukan studi literatur dengan mencari artikel yang berkaitan dengan model problem based learning. Kemudian materi SPLDP, kemudian kemampuan komunikasi matematis, kemudian self-efikasi, dan aplikasi Scratch. Tahapan selanjutnya, pengembangan media, yaitu melakukan rancangan produk, yaitu produk SPLDP, kemudian melakukan FGD dan validasi oleh ahli materi dan ICT. Ahli materi di sini saya mengambil 2 orang guru matematika yang sudah mengajar lebih dari 10 tahun. Kemudian ahli ICT ini merupakan salah satunya dosen matematika dan mengajar ICT juga dan sering membuat aplikasi. Kemudian yang satu adalah guru komputer yang sudah mengajar di SMP lebih dari 10 tahun. Setelah melakukan FGD dan validasi, maka produk direvisi berdasarkan masukan dari para validator. Setelah melakukan revisi, tahapan selanjutnya adalah uji coba terbatas. Uji coba terbatas dilakukan di salah satu SMP Cimahi pada kelas 9 dengan mengambil 15 orang siswa. Kemudian produk direvisi berdasarkan masukan dari siswa. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu uji coba luas. Uji coba luas itu dilakukan di salah satu SMP Cimahi terhadap kelas 9 sebanyak 32 siswa. Setelah uji coba luas juga produk direvisi berdasarkan masukan dari siswa. Kemudian tahapan akhir yaitu uji produk. Uji produk dilakukan di sekolah SMP Cimahi juga terhadap 2 kelas 8. Satu kelas untuk pembelajaran konvensional dan satu kelas lagi menggunakan mode pembelajaran problem based learning berbantuan aplikasi Scratch.
Adapun lokasi, waktu, subjek penelitian, lokasi penelitian untuk fase uji coba terbatas dilaksanakan di SMPN 10 Cimahi yang terletak di Jalan Dayang Muhammad Ardi Winata, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara. Kemudian fase uji coba luas dan uji produk dilaksanakan di SMPN 9 Cimahi yang terletak di Jalan Martanegara, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan. Dan waktu pelaksanaan penelitiannya untuk fase uji coba terbatas sampai uji produk itu dari bulan Oktober sampai Desember tahun 2022. Dan subjek penelitiannya adalah 15 orang siswa kelas 9 SMPN 10 Cimahi untuk uji coba terbatas, 32 orang siswa kelas 9 di SMPN 9 Cimahi untuk uji coba luas, dan 2 kelas 8 dengan jumlah 62 siswa di SMPN 9 Cimahi untuk uji produk. Kemudian adapun instrumen penelitian yang telah dibuat adalah yang pertama program SPLDV atau Sistem Persamaan Linear Dua Variabel, kemudian RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, kemudian LKS, Lembar Kerja Siswa, kemudian lembar validasi ahli materi, lembar validasi ahli media atau ICT, kemudian lembar respons siswa terhadap bahan ajar, kemudian lembar tes kemampuan komunikasi matematis, dan yang terakhir lembar skala self-efikasi atau kemampuan diri siswa. Adapun teknik analisis data yang dipergunakan untuk uji hipotesis yaitu yang pertama uji normalized gain untuk mengetahui efektivitas penggunaan suatu metode tertentu, kemudian uji normalitas untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak, kemudian jika data berdistribusi normal maka pengujian selanjutnya yaitu uji parametrik. Kemudian jika berdistribusi tidak normal, maka pengujian selanjutnya adalah uji non-parametrik. Kemudian uji homogenitas dilakukan apabila data berdistribusi normal. Jika varian homogen, maka dilanjutkan terhadap uji parametrik, yaitu independent sample t-test atau uji T. Tetapi jika varian tidak homogen, maka dilanjutkan pada uji parametrik, yaitu uji T-aksen. Kemudian uji non-parametrik dilakukan apabila data tidak berdistribusi normal, dan yang digunakan untuk uji non-parametrik adalah menggunakan uji Mann-Whitney. Maaf sebelumnya tadi ada tertinggal bahwa hipotesis penelitian yang saya ajukan adalah peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa yang pembelajarannya menggunakan model problem-based learning berbantuan aplikasi Scratch lebih baik daripada menggunakan pembelajaran konvensional. Kemudian yang kedua, peningkatan kemampuan self-efikasi siswa yang pembelajarannya menggunakan model problem-based learning berbantuan aplikasi Scratch lebih baik daripada menggunakan pembelajaran konvensional. Untuk hasil penelitian, yang pertama, untuk poin proses pengembangan pembelajaran, yaitu melakukan studi pendahuluan dan studi pustaka. Untuk studi pendahuluan, mencari permasalahan pembelajaran matematika di lapangan dengan melakukan wawancara terhadap guru. Kemudian studi pustaka untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi sistem persamaan linear dua variabel dan pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning ICT, kemudian kemampuan komunikasi matematis dan sertifikasi dengan mencari penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh orang lain. Kemudian untuk mengembangkan perangkat pembelajaran, telah membuat program SPLDV yang memuat fitur-fitur kompetensi dasar, fitur cerita, eliminasi, substitusi, gabungan, games, rumus SPLDV, dan info. Kemudian telah membuat RPP sebanyak 5 pertemuan, memuat langkah-langkah proses pembelajaran model problem based learning menggunakan program SPLDV. Kemudian telah membuat juga LKS sebanyak 5 pertemuan. Untuk 5 pertemuan
yang memuat pembahasan SPLDV, eliminasi, substitusi, gabungan, dan grafik. Kemudian telah membuat tes komunikasi matematis berupa soal uraian sebanyak 5 butir soal, membuat indikator kemampuan komunikasi matematis. Dan yang terakhir, non-tes skala self-efikasi sebanyak 30 pernyataan, 18 pernyataan positif, dan 12 pernyataan negatif yang membuat indikator self-efikasi atau kemampuan diri. Kemudian hasil penelitiannya berikutnya adalah validasi dari ahli ICT. Aspek yang dinilai yang pertama adalah kesesuaian media dengan syarat diktatis atau kelayakan penyajian isi dengan persentase rata-rata dari dua orang ahli ICT yaitu 97,5%. Kemudian untuk kesesuaian media dengan syarat komunikasi matematis yaitu 93,3%. Kesesuaian media dengan syarat teknis atau kegrafisan dengan rata-rata persentase 96,6%. Kemudian keinteraktifan media yaitu 88,3%. Dengan rata-rata persentase 93,12% dengan interpretasi sangat valid. Kemudian dari dua orang ahli materi, aspek yang dinilai yaitu indikator isi, persentasenya 90%, indikator penyajian 84%, indikator kegrafisan 100%, indikator kebahasan 87,5%. Nah, rata-ratanya yaitu 89% dengan interpretasi sangat valid. Kemudian hasil uji coba terbatas yang dilakukan terhadap 15 orang siswa, itu aspek yang dinilai adalah kebermanfaatan dengan persentase 74,3%, kemudian kemudahan dengan persentase 71,7%, kebantuan 68,6%, kemenarikan 76,8%. Rata-rata persentasenya yaitu 73,3% dengan interpretasi praktis. Untuk hasil uji coba luas yang dilaksanakan ke kelas 9 dengan jumlah siswa 32 siswa, itu untuk kebermanfaatannya 75,6%, untuk kemudahan 96,7%, untuk kebantuan 75,6%, kemenarikan 77,5%, dan rata-rata persentasenya 76,9% dengan interpretasi praktis. Untuk hasil penelitian berikutnya yaitu hasil uji produk yang dilakukan terhadap dua kelas 8. Yang satu kelas eksperimen, yaitu kelas yang mempergunakan pembelajaran model problem based learning berbantuan aplikasi Scratch, dan yang satu lagi adalah kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran konvensional. Dari hasil kemampuan komunikasi matematis dengan nilai KKM 60, itu pada tabel menunjukkan skor rata-rata kemampuan awal pretest kedua kelas itu tidak jauh berbeda. Untuk kelas eksperimen itu 5,53 dan untuk kelas kontrol itu 4,73. Kemudian hasil post-test kelas yang mendapatkan pembelajaran problem based learning berbantuan aplikasi Scratch atau kelas eksperimen itu menunjukkan lebih baik dari kelas yang mendapat pembelajaran konvensional. Dilihat dari peningkatan rata-rata skor tes kemampuan komunikasi matematisnya. Untuk hasil self-efikasi atau kemampuan diri, self-efikasi ini nilai KKM atau nilai skor tertingginya 120. Dari hasil pada tabel itu menunjukkan skor rata-rata kemampuan awal pretest kedua kelas itu tidak jauh berbeda. Walaupun ada perbedaan, hasil post-test kelas yang mendapat pembelajaran problem based learning berbantuan aplikasi Scratch menunjukkan lebih baik dari kelas yang mendapat pembelajaran konvensional. Dilihat dari peningkatan
rata-rata skor tes kemampuan self-aplikasi siswanya. Penjelasan mengenai hasil tes kemampuan komunikasi matematis dan self-aplikasi diperkuat dengan uji statistik menggunakan SPSS versi 23. Yang pertama, kemampuan awal komunikasi matematis itu dilakukan uji normalitas terlebih dahulu. Hasilnya, nilai signifikasi kelas eksperimen dan kelas kontrol itu kurang dari 0,05 sehingga data itu berdistribusi tidak normal. Maka tahapan selanjutnya adalah uji non-parametrik dengan menggunakan uji Mann-Whitney. Dengan hasil uji Mann-Whitney, signifikasinya yaitu 0,028. Dari hasil tabel menunjukkan terdapat perbedaan rata skor pretest kemampuan komunikasi matematis siswa. Kemudian untuk kemampuan akhir komunikasi matematis, itu dilakukan uji normalitas untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol, itu nilai signifikasinya kurang dari 0,05 sehingga data berdistribusi tidak normal. Maka dari itu dilakukan uji non-parametrik, uji Mann-Whitney, dan hasilnya adalah untuk signifikasi two-tailed 0,000 sehingga untuk signifikasi one-tail itu kurang dari 0,05 yang menunjukkan bahwa pencapaian kemampuan komunikasi matematis siswa yang pembelajarannya menggunakan model problem-based learning berbantuan aplikasi Scratch lebih baik daripada menggunakan pembelajaran konvensional. Kemudian adapun hasil rata skor engine kemampuan komunikasi matematis. Analisis efektivitas berdasarkan hasil perhitungan dari skor engine kemampuan komunikasi matematis menggunakan IBM SPSS versi 23. Dari tabel terlihat bahwa nilai rata-rata engines untuk kelas eksperimen adalah 2,39 dengan kategori tinggi dan kelas kontrol memiliki nilai rata-rata 0,77 dengan kategori sedang. Kemudian untuk skor engine kemampuan komunikasi matematis dilakukan uji normalitas. Untuk kelas eksperimen nilai signifikasinya 0,07 maka berdistribusi normal, dan kelas kontrol 0,00 kurang dari 0,05 maka berdistribusi tidak normal. Karena salah satu tidak berdistribusi tidak normal, maka uji selanjutnya adalah uji non-parametrik menggunakan uji Mann-Whitney. Hasilnya signifikasinya adalah 0,000. Untuk uji pihak 1 menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa yang pembelajarannya menggunakan model problem-based learning berbantuan aplikasi Scratch lebih baik daripada menggunakan pembelajaran konvensional. Kemudian untuk analisis self-efikasinya, untuk kemampuan awal self-efikasi dilakukan uji normalitas dengan kelas eksperimen itu signifikasinya 0,04 kurang dari 0,05 sehingga berdistribusi tidak normal. Kemudian kelas kontrol itu 0,200 maka berdistribusi normal. Karena salah satu tidak normal, maka tahapan selanjutnya adalah uji non-parametrik, uji Mann-Whitney. Hasil uji Mann-Whitney nilai signifikasinya adalah 0,014. Maka dari hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata skor pretest kemampuan self-aplikasi siswa. Kemudian untuk analisis kemampuan akhir self-aplikasi dilakukan uji normalitas juga, yaitu nilai signifikasi untuk kelas eksperimen 0,01, untuk kelas kontrol 0,08 karena ada salah satu yang tidak berdistribusi normal, maka dilakukan uji non-parametrik, uji Mann-Whitney. Hasil signifikasi two-tailnya adalah 0,000, maka untuk one-tailnya kurang dari 0,05 sehingga menunjukkan bahwa pencapaian kemampuan sertifikasi siswa yang pembelajarannya menggunakan model problem-based learning
berbantuan aplikasi Scratch lebih baik daripada menggunakan pembelajaran konvensional. Untuk hasil rata skor engine self-efficacy untuk menganalisis efektivitasnya menunjukkan bahwa kelas eksperimen itu memiliki nilai rata-rata 0,31 dengan kategori sedang. Sementara untuk kelas kontrol itu memiliki nilai rata-rata engine 0,09 dengan kategori rendah. Untuk skor engine self-efficacy sendiri dilakukan uji normalitas. Untuk kelas eksperimen itu 0,003 kurang dari 0,05 maka berdistribusi tidak normal. Kemudian kelas kontrol itu 0,064 berdistribusi normal. Karena ada kelas yang tidak berdistribusi normal, maka uji selanjutnya adalah uji non-parametrik, uji Mendeley. Hasil uji Mendeley menunjukkan 0,0 sehingga nilai signifikasi kuartil atau pihak satu itu kurang dari 0,05. Dengan kata lain menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan sertifikasi siswa yang pembelajarannya menggunakan model problem-based learning berbasis aplikasi Scratch itu lebih baik daripada menggunakan pembelajaran konvensional. Coba pembahasan dari hasil pernyataan tadi, pembahasannya yaitu proses pengembangan bahan ajar meliputi program SPLDV, RPP, LKS, tes komunikasi, matematis, dan non-tes skala sertifikasi. Kemudian penilaian mengenai kelayakan bahan ajar dari ahli materi dan media menunjukkan bahwa bahan ajar sangat layak digunakan untuk penelitian dengan persentase 93,12% dari ahli media dan 89% dari ahli materi. Kemudian respon siswa pada saat uji coba terbatas dengan persentase 73,3% dan pada saat uji coba luas 76,9% menunjukkan bahwa bahan ajar valid atau praktis untuk digunakan. Untuk kemampuan komunikasi matematis, penilaian efektivitas bahan ajar untuk kemampuan komunikasi berdasarkan rata-rata skor engine adalah 0,39 yang menunjukkan bahwa efektivitas bahan ajar yang dikembangkan dalam kategori tinggi. Kemudian rata-rata hasil pretest kemampuan komunikasi matematis terdapat perbedaan rata skor pretest kemampuan komunikasi matematis siswa dengan perbedaan selisih 1,3%. Untuk rata-rata hasil post-test menunjukkan terdapat perbedaan rata skor post-test kemampuan komunikasi matematis siswa dan hasil uji statistik satu pihak menunjukkan pencapaian kemampuan komunikasi matematis siswa yang pembelajarannya menggunakan model PBL berbantuan aplikasi Scratch itu lebih baik daripada menggunakan pembelajaran konvensional. Kemudian, peningkatan kemampuan komunikasi matematis pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dilakukan perhitungan skor engine. Hasil uji statistik satu pihaknya menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa yang pembelajarannya menggunakan model problem-based learning berbantuan aplikasi Scratch lebih baik daripada menggunakan pembelajaran konvensional. Hasil penelitian tadi didukung dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh orang lain, yaitu penelitiannya Ningrum pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa pembelajaran PBL dapat digunakan sebagai salah satu model pembelajaran yang bisa menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan komunikasi matematis siswa. Kemudian didukung oleh penelitian Yanzi pada tahun 2017 yang menyatakan setelah dilakukan kegiatan pembelajaran dengan kelakuan yang berbeda menunjukkan kemampuan komunikasi matematis yang diajarkan menggunakan model PBL memperoleh hasil yang lebih baik jika dibandingkan dengan kelas yang diajarkan dengan model pembelajaran konvensional. Kemudian dengan ada kaitannya dengan penggunaan aplikasi Scratch sejalan dengan penelitian Martanti et al., Nugraha et al., Febrianto, Afriansyah et al. Pada tahun 2019 yang menyatakan
Penggunaan Scratch dalam pembelajaran meningkatkan pemahaman konsep, keaktifan, kemampuan berpikir kritis, dan kreativitas peserta didik. Berkenaan dengan pembelajaran model PBL dengan menggunakan aplikasi Scratch, sejalan dengan penelitiannya Permatasari pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa pemanfaatan aplikasi Scratch dapat meningkatkan hasil belajar dan motivasi belajar siswa. Adapun pembahasan mengenai sertifikasi atau kemampuan diri, penilaian efektivitas bahan ajar untuk sertifikasi berdasarkan rata-rata skor engine itu adalah 0,31, menunjukkan bahwa efektivitas bahan ajar yang dikembangkan dalam kategori sedang. Kemudian rata-rata hasil pretest, terdapat perbedaan rata skor pretest kemampuan sertifikasi siswa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan perbedaan selisih 3,10%. Kemudian rata-rata hasil post-test menunjukkan terdapat perbedaan rata skor post-test kemampuan sertifikasi siswa dan hasil uji statistik satu pihak menunjukkan pencapaian kemampuan sertifikasi siswa yang pembelajarannya menggunakan model problem-based learning berbantuan aplikasi Scratch itu lebih baik daripada menggunakan pembelajaran konvensional. Kemudian peningkatan kemampuan sertifikasi pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dilakukan perhitungan skor engine. Hasil uji statistikanya menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan sertifikasi siswa yang pembelajarannya menggunakan model problem-based learning berbantuan aplikasi Scratch itu lebih baik daripada menggunakan pembelajaran konvensional. Nah, hasil penelitian tadi didukung oleh penelitian sebelumnya, yaitu penelitian dari Fitriana Lisda Harina pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa self-efficacy dalam pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran problem-based learning lebih baik secara signifikan daripada pembelajaran konvensional dan masuk ke dalam kategori yang tinggi. Kemudian penelitian dari Firmansyah et al. Pada tahun 2020, self-efficacy siswa yang memperoleh model pembelajaran problem-based learning termasuk ke dalam kategori yang baik. Kesimpulannya adalah yang pertama, proses pengembangan bahan ajar meliputi program SPIL-DEVI, RPP, LKS, tes komunikasi matematis, dan non-tes skala self-efficacy telah terlaksana dengan baik. Setelah pembuatan bahan ajar, dilakukan beberapa tahapan agar bahan ajar layak digunakan, meliputi validasi awal, expert judgment, kemudian uji coba terbatas, uji coba luas, dan uji produk, sampel, kelas eksperimen, dan kelas kontrol. Yang kedua, kelayakan pengembangan bahan ajar menunjukkan layak dan praktis berdasarkan hasil penilaian dari ahli media dan ahli materi, serta respon siswa terhadap bahan ajar. Kemudian yang ketiga, efektivitas pengembangan bahan ajar dalam kategori tinggi untuk meningkatkan komunikasi matematis siswa SMP kelas 8. Yang keempat, efektivitas pengembangan bahan ajar dalam kategori sedang untuk meningkatkan kemampuan self-efficacy kemampuan diri siswa SMP kelas 8. Yang kelima, peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa yang pembelajarannya menggunakan model problem-based learning berbantuan aplikasi Scratch lebih baik daripada menggunakan pembelajaran konvensional. Dan yang terakhir, yang keenam, peningkatan kemampuan self-efficacy siswa yang pembelajarannya menggunakan model problem-based learning berbantuan aplikasi Scratch lebih baik daripada menggunakan pembelajaran konvensional. Untuk saran, yaitu yang pertama, program SPIL-DEVI pada aplikasi Scratch dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur metode grafik serta peningkatan level dalam fitur games. Kemudian yang kedua, program SPIL-DEVI pada aplikasi Scratch itu dikembangkan menjadi program yang dapat diunggah ke Play Store Android, sehingga siswa dapat mengunduh program tersebut. Kemudian saran yang ketiga, bahan ajar model problem-based learning berbantuan aplikasi Scratch efektif digunakan sebagai alternatif
pembelajaran matematika untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa, terutama dalam memahami materi SPLDB. Kemudian yang keempat, bahan ajar model problem-based learning berbantuan aplikasi Scratch cukup efektif digunakan sebagai alternatif pembelajaran matematika untuk meningkatkan self-efficacy atau kemampuan diri siswa. Kelima, guru memberikan soal non-rutin atau soal HOTS, model pembelajaran lain selain konvensional, serta menggunakan ICT atau Information Communication Technology untuk mengasah kemampuan komunikasi matematis. Dan yang terakhir, yang keenam adalah dalam peningkatan self-efficacy atau kemampuan diri siswa akan semakin terasa dengan berbekal motivasi, usaha, dan ketekunan dari siswa. Adapun slide yang terakhir adalah ini program SPLDV yang telah peneliti buat. Yang pertama ada fitur kompetensi dasar, di mana menjelaskan mengenai kompetensi dasar untuk materi SPLDV. Kemudian ada informasi, yaitu informasi mengenai pembuat aplikasi, yaitu saya sendiri. Kemudian fitur cerita ini untuk memenuhi tahapan ke-1 dari sintak PBL, yaitu mengorientasikan masalah terhadap peserta didik. Halo teman baruku, siapa namamu? Kamu dari mana? Saya baru pulang dari toko buku Berkah. Apa yang kamu beli di sana? Saya membeli buku tulis dan pensil. Apa kamu mengetahui harga buku tulis dan pensil di sana? Tidak, tadi saya membeli 4 buku tulis dan 3 pensil seharga 19.500. Ya sudah, tidak apa. Sampai jumpa di sekolah ya. Dadah. Baiklah, sampai jumpa. Hati-hati di jalan. Fitur cerita ini juga untuk memenuhi Hilmi, tahapan dari mana kedua kamu? dari PBL, yaitu mengorganisasi peserta didik Saya dari untuk toko buku Berkah. melakukan Kamu akan penelitian. kemana, Azmi? Oh, kamu dari toko buku Berkah. Apa yang kamu beli di sana? Saya membeli buku tulis dan pensil untuk nanti sekolah. Apa kamu mengetahui harga buku tulis dan pensil di sana? Tidak, saya membeli 2 buku tulis dan 4 pensil seharga 16.000. Saya ingin membeli buku tulis dan pensil juga. Berapa ya harga buku tulis dan pensil di sana? Memahami masalah dari fitur cerita. Metode eliminasi ini salah satu fitur untuk Di dalam memenuhi cerita ketiga, ditemukan yaitu permasalahan, memilih yaitu penyelidikan berapa individu harga buku tulis dan maupun harga kelompok. pensil. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan model persamaan SPLDV. Merencanakan penyelesaian. Nyatakan besaran buku tulis dan pensil dalam bentuk variabel. X dapat dijadikan variabel untuk benar, X bisa dijadikan sebagai variabel buku tulis.
Nyatakan besaran dalam bentuk variabel. Y dapat dijadikan variabel untuk benar. Y bisa dijadikan sebagai variabel pensil. Langkah selanjutnya, membuat model persamaan SVL-Davy dengan menggunakan variabel X dan Y. Dari fitur cerita, didapatkan informasi jumlah buku tulis dan jumlah pensil yang dibeli beserta total harganya. Informasi pertama, berapa jumlah buku tulis? Berapa jumlah pensil? Dan berapa total harganya? Dari informasi yang tadi, kita dapat membuat sebuah persamaan, yaitu dari fitur cerita, kita juga dapat membuat persamaan kedua, yaitu dengan data berapa jumlah buku tulis untuk persamaan kedua, berapa jumlah pensil untuk persamaan kedua, dan berapa total harganya. Dari informasi tadi, maka kita dapat membuat persamaan kedua, yaitu melakukan rencana penyelesaian. Setelah mendapat model persamaan SVL-Davy, kita selesaikan permasalahannya dengan cara pertama, metode eliminasi, yaitu menghilangkan salah satu variabel. Langkah pertama, menghilangkan variabel X. Berdasarkan data persamaan 1 dan persamaan 2, buatlah supaya variabel X dapat dihilangkan. Jadi, harga pensil adalah langkah kedua, menghilangkan variabel Y. Berdasarkan data persamaan 1 dan persamaan 2, buatlah supaya variabel Y dapat dihilangkan. Jadi, harga buku tulis adalah Fitur games ini untuk memenuhi tahapan kelima, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi masalah. Berikut program SVL-Davy. Jadi untuk fitur substitusi, untuk fitur penggabungan,
itu langkah-langkahnya sama seperti eliminasi, tetapi metodenya yang berbeda. Dan tentu saja program SPLDV ini dilengkapi dengan LKS, jadi nanti siswa mengerjakan secara detailnya itu di LKS. Jadi untuk yang di program itu hanya langkah-langkah utamanya saja. Terima kasih atas perhatiannya.